Hai, sahabat semuanya. Ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Selalu positif ya guys, apapun itu masalahnya, selalu positif ya. Yakin dan percaya bahwa kalian bisa melewati itu semua ya. Oke, semuanya akan baik-baik saja. Sugestikan itu pada dirimu, pasti akan baik-baik saja ya. Aku tahu ini adalah akhir tahun ya, banyak orang yang mengalami chaos ya, konflik dalam dirinya, baik itu konflik dengan orang-orang di sekitarnya ataupun konflik dengan dirinya sendiri ya, dengan hati, dengan pikirannya, dengan perasaannya. Ketahuilah ya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu asalnya dari kita sendiri, dari pikiran-pikiran negatif kita. Jadi selalu jaga pikiran ya, agar selalu positif apapun masalahnya ya. Ketika kalian dihadapkan satu masalah, jangan fokus di dalam masalah itu terus, oke? Ambil waktu sebentar ya untuk menghela nafas, untuk bermeditasi, dan fokuskan dirimu di sana, satukan dirimu dengan dirimu ya. Masuk ke dalam energi tinggi, ke dalam dirimu yang paling dalam, dirimu yang paling tinggi. Fokus sampai kalian benar-benar menemukan namanya titik ketenangan. Di sana kalian akan menemukan jawaban. Kalian akan menemukan jalan dari masalah yang kalian hadapi sekarang. Oke? Jadi jangan fokus ke masalah itu, jangan fokus ketika kalian mengalami sesuatu misalkan ya. Ini satu contoh. Kalian mengalami sesuatu hal yang aku baca ya, maaf ini salah satu mungkin kalian mengalami sakit di daerah tertentu ya, dan itu nggak sembuh-sembuh. Misalkan dada kalian sakit ya, dada sesek sakit, kemudian kalian langsung mentafsirkan itu bahwa itu adalah magic, bahwa itu adalah guna-guna. Oke. Nah, ketika kalian memfokuskan ke sana ya, maka yang kalian pikirkan itu masuk ke pikiran alam bawah sadar ya, disimpan itu energinya, maka itu akan terjadi beneran. Oke, kalian akan mengalami sakit itu yang gak selesai-selesai. Ketika kalian mengalami sakit-sakit tertentu, langsung ya meditasi, duduk bersila ya, usahakan tegak lurus punggungnya, fokus kepada nafas, lakukan nafas segitiga dulu 3 kali minimal. Mungkin kalian bingung nafas segitiga itu apa. Gini, kalian dalam posisi duduk meditasi kan, bersila, tangan menghadap ke atas begini, dan fokus ke dalam pernafasan segitiga dulu ya. Tegak punggungnya, tarik nafas dari hidung selama 5 detik, oke. Kemudian tahan di perut 5 detik. Ketika menahan itu, usahakan perut dalam keadaan mengembang ya, mengembang habis ya. Ketika sudah 5 detik ya, kiranya kalian sudah merasa 5 detik, hitung pakai jari aja, 1 2 3 4 5. Kemudian hembuskan, oke. Hembuskan melalui mulut selama 5 detik ya. Lakukan selama 3 kali atau 5 kali. Dan ketika kalian menarik nafas 5 detik itu tadi dari hidung, niatkan menarik energi positif dari alam semesta, oke, masuk ke dalam tubuh. Tarik 5 detik, kemudian tahan. Ketika menahan itu tadi ya, bayangkan ya, energi menyebar ke seluruh tubuh, membersihkan energi-energi negatif yang ada di tubuh. Kemudian ketika menghembuskan, niatkan menghembuskan energi negatif ya, membuang semua energi negatif yang ada pada tubuh. Hembuskan selama 5 detik. Itu namanya nafas segitiga, pernafasan segitiga. Jadi ketika kalian stres, ketika kalian mungkin banyak masalah, lakukan berulang-ulang nafas segitiga itu, oke? Bisa 3 kali, 5
5 kali. Jangan dalam keadaan perut kosong atau jangan keadaan sedih ya. Itu berbahaya. Kalian bisa pingsan. Jadi sedang aja ya, nggak lapar, nggak perut dalam keadaan sedang aja, dan jangan usahakan relax, serileks mungkin, oke? Kalau habis nangis atau pas lagi sedih jangan ya, ataupun perut lagi kosong ketika kalian puasa atau pagi-pagi kalian belum sarapan, jangan, karena nanti kalian akan pingsan ya. Ketika kalian menahan nafas, membuang nafas itu tadi, niatkan ya, energi positif, membuang energi positif semuanya dalam tubuh, keluarkan, maka kalian akan menemukan ketenangan dan kalian akan sembuh. Tahu nggak kalian, jika aku udah terasa asam lambungku naik, ini berarti ada energi negatif ya yang masuk, entah itu kecemasan yang kita tidak sadari ya, kecemasan, ketakutan akan sesuatu hal ya. Ketika aku teringat dengan anak-anak ya, itu aku terasa energinya dan aku langsung melakukan yang tadi meditasi ya, permulaan nafas segitiga, itu sembuh ya, asam lambungnya sembuh, hilang. Karena apa? Penyakit yang ada dalam tubuh kita itu berasalnya dari kita, dari energi negatif yang ada pada diri kita. Oke? Kesedihan, kecemasan, ketakutan itu bisa ke asam lambung ya, kekhawatiran. Perhatikan. Dan ketika kalian punya penyakit yang suka bohong ya, suka iri, dengki, perhatikan, awas, hati-hati dengan jantung dan hati ya, paru-paru itu dari sana asalnya. Ketika kalian mungkin banyak pokoknya ya, dari energi negatif yang ada pada diri kita itu bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh. Hati-hati ya. Ketika kalian mengalami pencerahan spiritual ya, kebangkitan spiritual, maka jangan heran orang yang spiritualnya tinggi, orang yang spiritual, mereka makin tua makin muda, makin sehat dan panjang umur. Karena apa? Ya karena itu tadi ya, karena mereka sering melakukan meditasi, pembersihan energi negatif pada diri, otomatis jiwa mereka akan termurnikan, jiwa mereka akan bersih, hati mereka akan bersih, dan itu yang membuat kita awet muda, itu yang membuat kita sehat ya. Jadi teman-teman semuanya, singkirkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran jahat, semuanya yang ada pada diri kita. Agar apa? Agar jiwa kita tenang, agar tubuh kita sehat ya, secara fisik, secara mental. Oke? Yang muslim banyak-banyak beribadah, banyak-banyak mendekatkan diri pada Tuhan ya, baca Al-Qur'an, zikir, kencengin itu ya, agar energi negatif yang ada pada diri kita itu akan perlahan hilang sendiri ya. Jangan heran juga ketika kalian sudah rutin meditasi ya, awal-awal mungkin kalian akan mengalami batuk, pilek, demam ya, atau bahkan diare, muntah-muntah, nggak apa-apa ya. Itu adalah pengeluaran detox dalam tubuh, pengeluaran energi negatif. Mungkin kalian akan menangis berhari-hari, it's okay ya. Itu adalah detox, nggak apa-apa. Penyembuhan luka-luka di masa lalu itu akan muncul ke permukaan jika kalian udah fokus ke meditasi ya, udah fokus ke ibadah, udah nggak mikir apa-apa lagi, pokoknya fokus saja ke ibadah ya. Udah jangan mikirin dunia, jangan mikirin hal-hal yang itu yang bikin kalian mumet, yang bikin kalian stres, itu mikirin pekerjaan yang numpuk, bagaimana ini besok, bagaimana kalau belum selesai, kalian capek ya, energi kalian habis di situ, kalian lelah. Maka jalanin aja pekerjaan, ya udah jalanin, hari ini pekerjaannya seperti ini ya, besok jangan mikirin yang besok ya. Baik pada hubungan juga ya, fokus pada saat ini, jangan mikirin ke depannya, jangan mikirin yang sudah lalu. Karena apa ya, itu kalian nanti akan menarik hal-hal yang kalian pikirkan. Semesta itu memberikan apa ya, memberikan sesuatu seperti apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian pancarkan ke alam ya, apa yang kalian pancarkan. Gini guys, ketika kalian berdoa ya, Tuhan itu nggak membutuhkan kata-kata kalian yang komat kamit kalian sampai berbusa ya. Kalau nggak pakai energi, nggak pakai getaran, maka
doa itu sulit terkabul. Jadi berdoa itu sesuaikan dengan getaran kalian, rasakan energinya ya. Jadi itu yang akan ditangkap sinyalnya oleh semesta dan akan diberikan ke dalam kehidupan kalian. Dan hati-hati ya, hati-hati dengan kata-kata, karena ini adalah tahun yang sangat powerful sekali ya, energinya sangat kuat sekali. Hati-hati dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan pikiran ya. Sedikit aja kalian meleset, dikit aja kalian nyakitin orang, maka dampaknya akan besar sekali ke dalam kehidupan kalian. Jadi perhatikan itu ya. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua atas kehendak Tuhan. Lihat Tuhan ada di dalam itu. Oke. Gini, ketika kalian bertemu dengan seseorang dan seseorang itu menyakiti kalian, ketahuilah bahwa Tuhan ada di balik orang itu. Maka jangan pernah kalian menyalahkan, jangan pernah kalian sakit hati. Oke? Ketika kalian dikatakan, ambil pelajarannya. Ketika kalian dikatakan, sombong lo, jahat lo. Oke, terima kasih. Ya, jangan dibalas. Apaan lo begini, akhirnya berantem, ya. Akhirnya akan menimbulkan energi negatif, perang itu, tabrakan, benturan energi, ya. Dan ketika apa kata-kata yang kalian tadi balikkan ke orang tadi ya, itu akan kembali ke dalam kehidupan kalian. Kak, dia kan udah jahat, dia kan udah ngatain aku. It's okay, biarkan ya. Buat itu muhasabah diri, masuk ke dalam diri. Memang yang dikatakan orang itu mungkin benar ya. Itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita perbaiki. Apakah aku benar sombong ya? Apakah aku benar jahat ya? Itu yang harus kita perbaiki. Itulah gunanya seseorang yang datang ke dalam kehidupan kita. Tujuannya Tuhan itu mengingatkan kita ya. Kayak sepertinya kayak dulu waktu aku lagi live ya. Aku lagi live kan, mungkin yang sering ikutin live aku mungkin ingat ya, ada salah satu energi masuk yang energinya negatif ya. Dia ngata-ngatain, masih toksik, menjadi gimana sih, belum tercerahkan, masih toksik kok, gimana ya waktu itu, lupa guys. Pokoknya itu dah yang ngata-ngatain itu. Aku kan nggak balas mereka ya. Aku cukup doakan dalam hati, aku ucapkan terima kasih, dan aku buat itu adalah cerminan ya. Aku buat itu adalah pelajaran. Apakah aku memang ini yang perlu diperhatikan. Mungkin memang ada energi yang masih toksik dalam diriku yang harus aku perbaiki ya. Mungkin memang ya, semua orang memang gak ada orang yang tercerahkan di muka bumi ini ya, kecuali para nabi. Manusia gak ada yang tercerahkan. Semua orang perlu belajar, perlu ya, belajar setiap hari, setiap waktu. Dari orang-orang di sekitar kita belajar. Ya, jangan pernah menyalahkan sesuatu ataupun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Orang-orang yang hadir, mungkin orang-orang itu menurut kalian jahat ya, tetapi ada sesuatu di balik itu yang harus kita ambil ya. Ada pelajarannya di balik sesuatu itu yang kita ambil. Oke, ada campur tangan Tuhan di balik orang itu. Maka jangan pernah mengejudge seseorang ya. Jangan pernah ngata-ngatain seseorang. Jika mereka mengatakan yang negatif ke kamu, ucapkan aja terima kasih. Oke, gitu ya. Dan perbaiki. Saring kata-katanya tadi. Apakah orang yang dikatakan orang ini tadi benar? Jadi itu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Oke? Semangat ya guys. Jangan terlalu fokus ke dalam satu masalah. Mau kamu menyalahkan orang ini toksik, begini, no ya. Kita harus belajar dari itu semua. Sorry ya, gue ngoceh. Mumpung aku inget ya, ntar ngeblank hilang ya, karena banyak banget yang di kepala ya. Banyak banget energi yang masuk, yang harus aku selesaikan ya, yang harus aku bersihkan. Dan mohon maaf ya untuk teman-teman yang personal reading mungkin nunggu lama ya, karena ya ketika energi gue nggak bagus, aku nggak bisa
nggak bisa fokus narik energi ya, karena banyak banget yang datang ya. Aku di sini menampung banyak energi ya, jadi aku juga harus bisa pinter-pinter untuk memproteksi diriku ya. Terkadang aku kelelahan ya, tapi it's okay ya, karena itu adalah misiku, itu adalah tugasku ya. Tetapi ketika keadaanku lagi ya nggak baik-baik saja ya, energinya nggak bagus, aku nggak berani, makanya nggak berani mungkin aku nongol di grup ya. Kalian harus paham kemana ini orang nggak nongol-nongol di grup mungkin ya, nggak ada bikin konten, itu berarti energiku udah lagi nggak bagus ya. Jadi mohon dimaklumi ya, dan maaf ya teman-teman yang lagi nunggu personal readingnya, aku harus rilis aku harus clear dulu ya, aku harus itu dulu baru aku bisa narik energi kalian. Dan jika kalian nggak sabar boleh kok ya pindah, nggak apa-apa. Dan ketika narik energi kalian juga nggak semudah dengan apa yang kalian bayangkan ya, akan banyak di situ halangan-halangan yang aku hadapi ya. Ada di setiap orang itu ada penjaganya ya, ada malaikat pelindungnya ya, ada terkadang kita dihalang-halangi ya ketika kita menembus energi seseorang ya. Itu sebagian orang ya yang kuat banget, ada yang menjaga ya agar kita nggak ngorek-ngorek tentang orang itu. Ada sebagian seperti itu, kadang aku sampai 5 kali bahkan sampai 10 kali ya ngulang ya. Narik itu susah, diulang lagi ya, itu karena ada yang memproteksi. Oke, jadi mohon dimaklumi ya jika terlalu lama. Oke guys, udah cukup ngocehnya, udah lama ya. Kalian ngedengerin aku ngoceh nanti bosen ya. Kita bacakan energi mengalir aja ya saat ini, aku nggak tahu energi siapa mengalir sesuai kartu. Berdoa dulu ya sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Kita akan tarik satu untuk mancing energinya ya. Aku nggak tahu energi siapa, sesuaikan ya guys. Jika cerita kalian masuk dalam readingan ini berarti ini untukmu, jika enggak maka tinggalin ya. Beneran ini aku nyampein pesan serius loh guys ya. Jadi untuk di akhir tahun ini ke depannya ya, fokus ke dalam diri kalian ya. Apapun masalahnya, oke, serahkan pada Tuhan, serahkan pada alam semesta. Jangan pernah kalian memaksakan diri ya, memaksakan kehendak Tuhan. Jadi gini, maksud aku, kalian ingin sesuatu nih ya, kalian ingin sesuatu yang duniawi misalkan ya, kamu ingin ngejar seseorang atau ngejar karir atau ngejar keuangan ya, kalian mungkin akan mengalami kesulitan-kesulitan dan kalian akan memaksakan itu. Terus perhatikan bahwa kesulitan-kesulitan itu adalah pesan dari alam semesta, jangan diteruskan, menyerahlah. Oke? Untuk akhir tahun ini kalian diminta untuk fokus ke dalam diri, meditasi, healing ya. Naikkan vibrasi positif dengan hal-hal yang positif, oke? Naikkan ibadahnya, tingkatkan ibadahnya, fokus kepada dirimu dan Tuhanmu ya. Karena seseorang yang fokusnya di 3D maka dia akan chaos, akan semakin berantakan kehidupannya ya. Jadi kalian diminta untuk berpasrah, menyerah. Jangan ada keterikatan, menginginkan sesuatu, oke, upayakan, tetapi jangan terlalu mengupayakan karena ada kemelekatan di sana. Jadi ikutin aja ya, berjalanlah tetapi jangan buru-buru ya, sesuai dengan isi hatimu, sesuai dengan tarikannya, jangan terlalu terburu-buru ya. Mau maghrib guys, ini harus cepat-cepat.
Dari pagi aku mau ini tapi belum ya, nggak bisa, energinya berat. Besok-besok doain ya biar ada ganti itu. Aku mau bikin bimbingan meditasi healing ya, meditasi penyembuhan untuk mungkin ada di antara teman-teman yang itu kan kacau ini energi kalian, kacau, chaos. Banyak-banyak meditasi ya. Aku nggak bisa fokus kak, meditasi itu nggak harus fokus ya, cukup nikmati aliran dan hembusan nafas, just it ya. Jangan fokus ke hal yang lainnya. Kalau mencari fokusnya kalian nggak akan bisa fokus. Cukup nikmati aliran dan hembusan nafas, nikmati itu, syukuri itu aja ya, selama 2 jam 3 jam terserah. Dan kalau bisa lidahnya ditekuk ke atas, oke? Kok gitu ya? Oke, thank you. Energi ini yang ketarik. Lagi-lagi building block. Ini juga, kan ngingetin energi kalian. Energi negatif kalian bisa ngeblokir apapun yang akan datang ke dalam diri kalian ya. Energi negatif yang kalian pancarkan akan memblokir hal-hal baik yang akan datang kepadamu. Jadi singkirkan energi-energi negatif itu ya. Apapun kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, rasa benci, rasa marah, singkirkan. Gimana caranya nyingkirkannya kak? Yaitu tadi meditasi. Ambil nafas dari hidung itu ya, 5 detik. Ambil energi positif dari alam semesta, masuk. Oke, tahan selama 5 detik itu, biarkan membersihkan energi negatif di dalam tubuh. Kemudian hembuskan, membuang energi negatif. Ketika menghembuskan itu niatkan membuang energi negatif dalam tubuh. Kuat-kuat nggak apa-apa. Ya, rasakan manfaatnya. Dan ketika kalian sedih jangan menunduk terus. Dongak ke langit, keluar kamar, keluar ya ke teras. Tatap langit itu. Kalau bisa menjeritlah. Kalau bisa menangislah. Keluarkan kebenciannya, keluarkan amarahnya di sana ya. Ini ada seseorang mungkin yang ngeblokir kalian, atau kalian yang sedang diblokir seseorang ya. Aku nggak tahu. Oke, aku klarifikasi satu lagi deh. Ketika kalian sudah menyatu dengan diri ya, dengan diri kalian, ketika kalian sudah menyatu dengan energi ilahi, energi Tuhan ya, ketika kalian sudah ketika kalian sudah fokus dengan Tuhan, maka Tuhan ya masih energinya masih ragu-ragu untuk melangkah maju. Ini yang kemarin nih, tarik lagi. Ragu-ragu ya, ketakutan ada di kartu ini. Hilangkan rasa-rasa itu. Ya, ini yang akan memblokir ya. Tempornato. Istirahatkan pikiran, istirahatkan hati, ambil waktu sebentar untuk bermeditasi ya, tenangkan pikiran kalian. Jangan terlalu fokus ke sana. Dan aku mau nyampein apa ya tadi guys, kok lupa ya. Oke, aku akan tarik energinya. Seseorang yang masih tertinggal energinya di dalam diri kalian, biarpun dia mungkin sudah ngeblokir komunikasi ya, hubungan kalian terblokir, mungkin kalian lost kontak atau seperti apa, tetapi energinya masih tertinggal di kalian. Dia masih memikirkanmu, dia masih ya, belum bisa, energinya masih nyangkut, kakinya masih nyangkut satu tuh. Aku gak tahu, sesuaikan apakah ini energimu sendiri. Oke. Di building block, kenapa ada building block dan between world? Itu kan terus saja memikirkan, terus merasa terkomunikasi ya. Ada energi-energi yang sudah menikah tapi sesuaikan ya, atau dia ingin menikah denganmu, tapi kita lihat dulu.
Oh teman-teman semangat ya, naikkan vibrasi positifnya. Ini adalah akhir tahun ya, ada pergeseran bumi, bukan buminya bergeser ya, energi. Jadi ketika beranilah untuk membuat loncatan iman, jadi kuatkan iman kalian, fokusnya ke sana, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan ya, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Jangan fokus ke dunia, ke 3D ya. Berarti nggak boleh bekerja dong kak loh. Siapa yang larang nggak boleh bekerja? Bekerja sesuai dengan, tapi jangan melekat, itu intinya ya. Bekerjalah. Beban dan tanggung jawab ya. Ini kok 2? Wow guys, hubungan spiritual ini. Perasaan yang semakin hari semakin tumbuh dan dalam, dan itu sangat menyakitkan sekali. Kenapa ada energi ini, energi cinta segitiga ini? Maksud jangan dong. Aku yang capek guys. Peluang dan harapan. Ada ketidakjelasan, koneksi ya, koneksi yang nggak jelas, hubungan yang tidak jelas menurutnya atau menurut kalian ya, aku nggak tahu, sesuaikan. Thank you, Coffin. Hubungan yang mengalami ini Coffin ini adalah hubungan jeda ya. Mungkin kalian putus atau seperti itu yang tadi aku bilang ya. Makanya ada building block ya, ada Coffin. Ini hubungannya jeda. Hubungan mungkin putus atau lost kontak atau blokiran di antara kalian berdua ya. Tetapi ada energi-energi yang terbebani ya. Tekanan batin di sini. Koneksinya sangat kuat sekali. Ada koneksi spiritual di antara kalian. Ingin peluang dan kesempatan karena perasaannya masih kuat ya. Tuh konflik batin ya, sakit nih energinya. Tahu nggak orang yang disalib ya, kayak orang disalib itu seperti apa rasanya? Nggak bisa bergerak, dia mau bergerak itu sakit. Jadi energinya terjebak di between world. Ada Raider on off ya. Berharap akan ada awal baru di sini karena ada Clover ya, peluang dan kesempatan untuk memulai awal baru. Mungkin dia datang membawa kabar ya, atau seperti apa, atau datang kepada kalian yang masih berharap, yang masih nunggu, karena energi dia masih kejebak di kamu. Energi suka ini. Thank you. Oh azan guys, aku stop dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Aku jeda sambil ya sekalian sholat guys. Terus gitu udah selesai ya, baru selesai. Ntar lagi isya lagi, mumpung belum bisa ya. Aku akan lanjut. Oke, di sini ada yang seseorang energinya yang masih merasa terkoneksi ya antara kalian berdua. Ada koneksi yang sangat kuat sekali ya. Dia merasa ada gimana ya, rasa itu membuat tekanan tersendiri dalam batinnya dia. Aku lihat hubungan kalian saat ini lagi jeda ya, tetapi akan ada awal baru. Hubungan yang penuh konflik dan batin ya, itu menyakitkan sekali. Antara kalian berdua ada rasa-rasa apa ya, ketidakjelasan dalam koneksi ini. Ingin yang energinya ingin meninggalkan tetapi masih menunggu ya, masih berat karena ada cinta.
Cinta yang semakin kuat dan dalam, cinta yang ya koneksi batin ya guys. Dan energinya aku lihat kalian masih sama-sama sendiri ya. Berharap akan ada awal baru ya, akan ada seseorang yang datang mungkin secara energi atau memberi kabar atau seperti apa ya. Ingin peluang dan kesempatan untuk bisa terkoneksi kembali. Ada cinta ya, banyak pelajaran ya. Banyak pelajaran yang dia ambil dari koneksi kalian, dari percintaan kalian ini setelah apa? Setelah kalian putus. Wah, tahu setelah kalian, wow. Guys, akan ada yang memutuskan untuk datang di sini, ya. Akan ada seseorang energinya ya memutuskan untuk bertemu, tetapi masih ada penghalangnya di sana. Aku nggak tahu penghalangnya apa, ya. Setelah dia mempelajari ya apa koneksi kamu bersama dia, dia banyak belajar, dia banyak mempelajari itu mungkin tentang kamu. Ketika berjeda, ya itulah hubungan itu butuh penjedaan guys ya. Jadi gak melulu bersama, terus butuh saat-saat berjeda. Tujuannya untuk ini ya, untuk saling mengintrospeksi diri, untuk saling belajar, masuk ke dalam diri apa saja kesalahan apa yang sudah aku perbuat sehingga hubunganku seperti ini. Banyak ya yang dia pelajari, atau ini energimu sendiri. Sesuaikan ya. Wow, penghalangnya di sini salah satunya ada pernikahan. Kenapa ini? Ada, wow, guys. Berharap ya, ini bukan, aku nggak mau narik energi cinta segitiga, meskipun nggak tahu mungkin di depan sana ada, tapi aku nggak mau karena energinya sangat berat sekali. Aku fokus ke satu energi aja. Ya, capek guys, melelahkan kalau energi yang banyak yang apa? Yang ketarik itu energi cinta segitiga, apalagi bersegi-segi, aduh, aku kelelahan. Jadi aku fokus satu aja. Di sini ada energinya seorang maskulin. Aku nggak tahu apakah ini kamu seorang maskulin yang nonton. Seorang maskulin yang memutuskan untuk datang ya, memutuskan untuk memulai lagi hubungan bersama kalian ya, ingin peluang dan kesempatan ya. Setelah dia belajar banyak hal tentang cerita kalian. Ada seorang maskulin yang ingin menikah energinya ya, dia menatap ke pernikahan, dia fokus ke dalam buket ya, tuh ada energi dia ingin ada pernikahan, tetapi mungkin kalian masih ada penghalang-penghalangnya, aku nggak tahu itu apa, sesuaikan ya. Ada gunung di sini, ada penghalang yang sangat besar sekali di antara kalian berdua. Mungkin ada jarak atau yang lainnya, mungkin keuangan ya, atau banyak hal ya, masalah apapun itu. Ada energi dia ingin datang ya, memberi kabar, sesuaikan ya tuh. Komunikasi, berharap akan ada komunikasi di sini. Oh, dua maskulin. enggak. Aku nggak mau. Nggak mau narik energi yang berat, udah biarin yang di depan ya. Aku nggak mau ngintip. Penasaran jadinya narik ke sono nih tip, nggak mau deh. Sesuaikan ya jika mungkin kalian terkoneksi. Kalian seorang feminim yang sudah berkeluarga, ada koneksi baru bersama seseorang di sana. Sementara seseorang itu ya pengen datang, mungkin pengen berkomunikasi, tetapi ada penghalangnya yaitu pernikahan. Itu ada kemungkinan juga ya, mana masuk energinya. Sesuaikan. Aku mau lihat ke sananya ya. Tarik energi ya. Wow. Aku nggak tahu hari ini merasa lelah banget, nggak tahu energinya. Banyak orang yang lagi chaos ya dengan energinya sendiri. Banyak meditasi sih guys, meditasi bas itu aja. Yang muslim banyak tuh kan ya. Ini energi Fox ini adalah seseorang yang mungkin ada yang tidak jujur ya, atau ada seseorang tuh kan guys. Sebentar ya. Oh ya Allah. Bentar guys, sesek dadaku sesek.
Mau apa tuh ya, berat energinya. Sorry, mungkin kalian yang nggak ngerti ya, sebagian orang nggak ngerti disangkanya aku masuk angin ya. Karena dulu pun aku seperti itu guys, sebelum aku tahu ya apa itu kebangkitan spiritual, sebelum aku belajar banyak ya, aku pikir aku masuk angin, aku pikir aku punya penyakit ya, mungkin penyakit asam lambung atau seperti apa ya. Tetapi aku ke pengobatan tradisional, mereka merasa heran ya, nggak ada, kamu nggak punya rasa asam lambung, dan kenapa aku merasa seperti ini, merasa aneh gitu kan. Dan ternyata aku baru sadar bahwa itu adalah energi negatif ya, ada benturan tuh ya, sama ya hubungannya Kofin, klarifikasinya juga sama, hubungan yang jeda, hubungan yang diam-diaman, kan ada awal baru stagnan energinya ya, energinya sangat kuat, stuck, hubungan yang stabil, hubungan yang kokoh, koneksinya kokoh. Ini membawa energi negatif ya. Ketika kartu ini turun, aku dadaku langsung sesek ya. Aku nggak tahu, ada energi cheating di sini, ada energi manipulasi, ada energi kebohongan ada dalam kartu ini. Sesuaikan ya guys, aku nggak tahu. Ada yang mungkin dia punya pasangan ngakunya single, ada yang mungkin aku nggak tahu, sesuaikan aja. Ini hanya menangkap energi, oke? Dan jangan percaya 100% pada ramalan kartu tarot ya, ini hanya kertas, oke? Percaya sepenuhnya pada Tuhan. Ada jeda ya, ada jeda di antara kalian, ada jarak ya. Aku gak tahu apakah kalian berjarak antara negara ataupun luar kota, atau hubungan kalian yang sedang berjarak energi, secara energi ya. Mungkin kalian sama-sama satu RT, tetapi hubungan berjarak, ini masuk ya. Oke, ular ya, indikasi cinta segitiga masuk. Tapi aku nggak mau narik. Ular adalah sifat ego pada diri ya, ingin menguasai, ingin oke. Nggak mau, aku nggak mau. Ada yang suruh ngungkapin guys, aku nggak mau. Oke. Aku nggak mau, dipaksa apapun nggak mau. Udah, bismillah. Sorry guys, aku berantem ya. Ini ada sifat-sifat manipulasi, ini ego dalam diri manusia ya, rasa keinginan untuk merengkuh, rasa keinginan untuk memiliki, rasa keinginan untuk banyak ya. Dalam kartu ini adalah ular dalam yang ada pada diri manusia itu terbangun ya, sifat-sifat buruk ya, sifat ini yang harus kita perangi, sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Ego ya, sifat ada kelicikan di sini, ada sifat beracun ada di sini. Dua ini negatif ya. Oh, ketangkap sekarang energinya. Seseorang yang ingin pergi tetapi masih melekat ya, masih menoleh ke belakang, masih energinya masih melekat. Masih ada kemelekatan ya. Belum ada melepaskan. Thank you. Wow, koneksi spiritual yang menyakitkan ini ya. Biasanya koneksi spiritual menyakitkan. Konflik batin, kalian akan disalib, kalian akan ditampar habis-habisan. Mengalir saja ya. Wow, bulan, ada kerinduan yang sangat kuat sekali ya. Ada energi, energinya masih setia, menunggu kabar mungkin ya. Dalam hubungan yang jeda itu masih ada energi menanti, menunggu kabar dia, kenapa dia nggak ngasih kabar ya. Ada energi stalking, ada kerinduan, ada intuisi yang terbangun. Thank you ya. Konflik batin ya,
konflik batin yang dirasakan, ada masalah keuangan masuk ya. Ini juga indikasi cinta segitiga, tapi sekali lagi aku nggak mau narik. Tuh peluang dan kesempatan ya. Oh my god guys aduh, aku diri tadi dari kartu pertama juga ya, sama ya, ada seorang maskulin, 2 maskulin. Bodo amat deh kalian. Nggak mau narik. Sesuaikan aja karena energinya sangat melelahkan, sangat menyakitkan. Ini penempaan ya, penempaan pembayaran karma. Jadi perlu diperhatikan seseorang yang hadir dalam kehidupan kalian. Mungkin kalian sudah berumah tangga nih, kenapa kok aku dipertemukan lagi di situasi waktu yang tidak tepat begini-begini. Memang waktunya, bukan waktu yang gak tepat. Memang waktunya kalian membayar karma. Ada lagi guys. Memang waktunya pembayaran karma, oke? Jadi perjalani ini tujuan untuk penempaan jiwa kalian, pemurnian jiwa nih. Caranya dengan ini. Ada indikasi ini hubungan-hubungan bebas tanpa komitmen ya. Ada juga indikasi ingin terbebas dari rasa sakit. Oke. Memutuskan untuk datang buat peluang dan kesempatan. Sorry guys, adzan ya. Kita diam aja dulu, aku nggak mau nyetop nanti. Aduh apa? Ngeditnya lama. Kita nggak apa-apa, nikmatin aja suara adzan. Ini adzan di HP. Nah, orang kuat illa billah. Nah, wala quwwata illa billah. Nah, wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Allahumma sorry ya guys, ini belum adzan di masjid, itu baru adzan di HP. Nanti kita jeda lagi. Kita akan selesaikan sebelum adzan. Kita akan cek perasaan dia, seseorang yang saat ini energinya lagi jeda denganmu, seseorang yang energinya terblokir, seseorang yang energinya masih melekat ya. Wow, ingin sukses dalam hubungan, ingin sukses dalam finansial juga sama ya. Bisa ini dua energi, ingin sukses dalam koneksi, ingin sukses dalam finansial, karir ya. Energi seseorang, wow, ingin bertemu dia guys. Makanya ada rider tadi ya, ingin ada pertemuan di antara kalian. Ini juga indikasi cinta bertiga ya, Three of Cup. Allahu Akbar. The Devil sama ya, ular ini juga, ini adalah energi The Devil ini karena cinta mungkin ya, ada perasaan banyak cara. Ada The Devil ini sifat negatif yang ada pada diri sama ya, ingin memiliki, ingin merengkuh, ingin banyak, ingin menguasai, ada di dalam kartu ini. Dia ada punya sifat The Devil dalam dirinya untuk kalian. Karena cinta mungkin ya guys. Ini juga nafsu juga masuk ya, aku nggak tahu, sesuaikan. Mungkin kalian sedang pernah berkomunikasi, teleponan mungkin, VC-an mungkin ya, yang memancing-mancing dia, aku nggak tahu. Dan lagi guys, oke ya, nggak apa-apa ya, kita nikmatin aja.
Allah. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke guys, kita lanjut lagi. Tadi aku pause aja lama, kasihan kalian nunggunya. Oke, kita akan cek perasaan dia. Dia ketemu perasaannya. Ya. Ada kenyamanan ya, dia merasa nyaman denganmu, dia merasa terpenuhi. Aku nggak tahu apakah kalian pernah mungkin minjemin uang atau kasih uang mungkin, atau seperti apa ya, atau kebalikannya aku nggak tahu. Ada kenyamanan di sini, ada pemenuhan ya yang dia dapatkan darimu. Perasaan dia ke kamu. Iya, apa dia suka curhat? Mungkin ya, mungkin dia suka curhat. Baginya kamu adalah tempat ternyaman. Baginya kamu adalah seseorang yang gimana ya, adem gitu. Kalau curhat sama kamu itu dia merasa damai, merasa adem, merasa dapat solusi dalam setiap masalahnya dia. Wow, dia merasakan cinta kalian yang begitu besar. Dia tahu kalian cinta sama dia. Oke? Dia tahu perasaan kalian. Dia tahu perasaan kalian. Kebaca banyak mimpi yang ingin dia wujudkan bersamamu. Banyak mimpi yang ingin dia wujudkan bersamamu. Satu lagi. Thank you. Wow, kalian adalah keberuntungannya. Aku nggak tahu, jangan sampai kalian ngeluarin uang ya guys. Oke. Kalian belum jadi apa-apanya, kalian dong korbanin mungkin ya, kirim uang kayak apa seperti apa ya, karena dia merasa kalian adalah roda keberuntungannya. Oke. Bersama kalian dia banyak apa ya? Banyak keuntungan gitu. Aku nggak tahu dari segi apa, karena di sini nafsu juga ada ya. Keuangan juga ada, jangan sampai kalian dimanfaatkan. Oke, karena cinta ini. Dia tahu kalian mencintai dia, maka itu dia mungkin ada niatan, karena ada fox juga di sini ya, ada ular, ada pemanfaatan. Hati-hati ya, keuangan, dan hati-hati ketika kalian mungkin VC ya, diminta yang enggak ya, diminta yang enggak benar. Oke, hati-hati. Bisa jadi itu dia rekamnya, dan nanti ketika dia nggak dapatkan sesuatu dari kalian, itu akan disebarkan ke media sosial. Baik foto juga, foto vulgar, foto-foto yang nggak pantas. Jangan, oke? Hati-hati. Apalagi koneksi-koneksi dengan orang luar negeri. Scammer itu hati-hati ya guys ya. Aku ngingetin aja. Karena udah banyak kejadian ya, nggak di sini. Banyak kejadian, ada beberapa ya, ada beberapa orang yang datang, ada beberapa juga yang teman ya di luar negeri sana, dia terkoneksi dengan seseorang, orang sini sih, orang Indo sih ya, bukan orang bule. Tapi kebanyakan bukan orang bule melulu sih scammer itu, bisa juga orang kita juga ada ya, memanfaatin dia kerja di luar negeri bertahun-tahun habis ya untuk orang ini membohongi dia. Aku udah ngerasain energinya ya ketika aku ingetin, tetapi dia dalam kuasa magic ya, jadi ada energi yang sangat kuat sekali yang membentengi dia, sehingga aku nggak bisa nembus ya, aku nggak bisa
Kita kan kalau bantu seseorang, kalau seseorang itu nggak ngizinin, kita nggak mungkin maksa dong, kan? Ya. Jadi aku dari jarak jauh aja, dan nggak berhasil karena ada penolakan dari diri orang ini tadi. Dia bertahun-tahun ya, anaknya terabaikan, oke, orang tuanya terabaikan. Jadi dia fokus ke orang ini, ya. Dia kirim uang, setiap apapun permintaan orang ini diberikan, ya. VC setiap hari, teleponan setiap hari, dan ketika apa ya, dia janji mau nikahin, aku bikin usaha supaya nanti kalau kita itu enak, usahanya sudah ada, bla bla bla, banyak banget ya. Nanti pulangnya aku jemput pulang ke rumahku, kita nikah, banyak banget ya. Hati-hati dengan rayuan-rayuan seperti itu, oke? Jangan ngeluarin uang sepeser pun, ya. Dengan seseorang yang belum pernah kalian temui, oke? Jangan pernah apa ya? Oke, kalian mungkin banyak sekali ya orang yang bucin banget sehingga lupa bahwa dia itu dimanfaatkan, lupa bahwa dia itu hanya dipermainkan ya, hanya diambil keuntungan aja, oke? Karena gini guys, banyak banget ya. Jadi hati-hati banget. Aku nggak mau menggali lebih dalam lagi. Hati-hati saja ya. The Magician, The Hangman. Aku nggak ngelihat mataku guys. Menunggu. Wow, dia juga cinta ya. Ada King of Cup dan Queen of Cup, Feminine dan Masculine energy. Hati-hati, ini peringatan juga nih. Judgment. Hati-hati, ada yang membohongi kalian. Oke. Hati-hati, ada energi pengkhianatan di sini. Ada juga penipuan, ada juga kebohongan ada di energi ini. The Judgment ini adalah peringatan. Hati-hati ya. Gak tahu apakah pesan ini sebuah peringatan untuk kalian. Cinta ya, cinta. Oke. Kalau memang dia memang cinta dengan kalian, bilang, tunjukkan ya, buktikan. Kalau dia di luar negeri, suruh datang. Kalau dia minta macam-macam bahwa aku akan datang tetapi aku butuh ini, butuh ini, butuh ini. Aku nggak bisa, harus bayar bea cukai begini-begini syaratnya bla bla. Oke, stop. Itu hanya alasan ya. Hanya alasan. Mungkin dia banyak alasannya ya, mungkin banyak sekali. Jangan mudah terkecoh ya. Kalian diminta kirim uang kayak apa, kayak dia kan punya kartu Visa, masa iya nggak bisa ya. Jangan pernah mengeluarkan uang sedikit pun. Oke guys, ini adalah peringatan dari alam semesta untuk kalian, mungkin yang LDRan, mungkin yang terkoneksi dengan bule-bule, mungkin yang terkoneksi dengan ya orang lokal juga ya, banyak sih ya. Kamu yang tegas, jangan bingung, jangan juggling ya. Hati-hati dengan foto-foto, hati-hati dengan video-video ya. Ya, zaman sekarang udah zaman kebalikan. Susah kita akan mempercayai orang, itu susah. Jangan, zamannya terbalik. Jadi sesuaikan dengan intuisi kalian yang kalian rasakan. Jika ada kenyamanan, gak ada keraguan, gak ada ketakutan, gak ada kecemasan, oke lanjut ya. Kalau energinya adem. Tetapi jika kalian ada keraguan, kecemasan, apa ya, jangan. Oke. Kita akan lihat kata angel untuk koneksi kalian. Aku dalam readingan ini banyak ngoceh guys, nggak apa-apa ya. Kata angel untuk kalian tentang dia. Wow, 1 tahun dari sekarang dia datangnya 1 tahun dari sekarang kali ya, atau seperti apa, aku nggak tahu. Sesuaikan ya, pertemuan, mungkin ada pertemuan di antara kalian. Berarti rider ini mungkin kabar ya, mungkin dia akan berkabar atau seperti apa ya, minta peluang dan kesempatan untuk bisa terkomunikasi kembali, terhubung kembali. 1 tahun dari sekarang akan ada pertemuan, mungkin akan ada pernikahan, mungkin aku nggak tahu. Sesuaikan ya.
angel, apa kata angel untuk kalian? Thank you. Yes, kata angel yes. Ya. 1 tahun dari sekarang. Iya, tetapi jika energinya positif ya. Satu lagi. Oh, bertanyalah pada orang lain ya untuk membantu kalian. Bisa konsultasi, personal reading. bukan promosi ya, guys. Siapapun yang kalian percaya, oke? Ibu mungkin, teman dekat mungkin. Siapapun yang kalian percaya, oke? Membantu, meminta bantuan kepada seseorang yang kalian percayai. Ya, ini adalah readingannya, ini pesan hari ini. Semoga bermanfaat. Di kartu decknya ada ini guys, ada di apa, dalam beberapa waktu dekat ya. Saya rasa komunikasi ya, kabar dari dia akan datang dalam beberapa waktu dekat. Dan ini 1 tahun untuk ke depan, ini mungkin penyatuan kalian, aku nggak tahu ya, atau yang lainnya. Oke, kurasa ini readingan hari ini. Ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Oke, jadikan suatu partisipasi ya, jaga-jaga dan selalu jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Sampai ketemu di readingan yang berikutnya guys. I love you. Dah.